Baiklah Bu, di sini saya ingin mewawancara Ibu sebagai informan pendukung di penelitian saya. Jadi Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kemampuan membaca siswa kelas 4 Bu. Jadi yang pertama pertanyaannya, menurut Ibu, apakah faktor internal seperti minat dan motivasi siswa menjadi penyebab utama mereka sulit memahami bacaan Bu? Iya, jelas ya. Minat itu yang lebih utama. Kalau siswa itu berminat untuk membaca, maka dia akan serius dan akan bisa memahami. Tapi kalau tidak ada minat, ya, maka dia akan sulit memahami apa yang ia baca. Jadi sangat berpengaruh minat dan motivasi untuk pemahaman dalam berliterasi. Ya. Bisa kamu jawab itu? Bisa. Ini memang sangat berpengaruh ini minat dan motivasi siswa itu ya. Kalau dia tidak punya minat, maka dia akan sulit memahami. Memang dia sudah bisa baca, sudah bisa membaca, tapi kalau tidak punya minat, tidak ada pula motivasi atau dorongan, ya, maka dia akan sulit memahami sehingga sulit untuk mengungkapkan kembali. Kalau literasi itu harusnya bisa membaca dan memahami dan mengungkapkan secara oral, ya, dibahasakan kembali. Misalnya seperti pesan-pesan moral apa yang ia dapat dari apa yang ia baca, begitu. Jadi di awal seharusnya ketika kita menyuruh anak membaca supaya dia punya minat dan motivasi, sampaikan dulu. Anak-anak ibu, kalian ibu suruh membaca. Baca cerita ini bab 1. Nanti akan ibu minta pesan moral. Ya. Itu kan. Jadi dia terdorong, termotivasi. Oh, pesan moral apa yang harus saya sampaikan nanti? Maka itu dari bacaan yang kamu baca. Dari apa yang kamu baca, sampaikan pesan moral dari cerita tersebut, begitu ya. Jadi kita awali dulu, kita motivasi dulu dia supaya dia punya minat, begitu ya. Lanjut. Baru yang kedua, bagaimana pandangan Ibu mengenai peran lingkungan keluarga? Apakah kurangnya pendamping atau dukungan dari orang tua berpengaruh besar terhadap kemampuan membaca anak? Jelas sekali itu. Pihak sekolah dan keluarga itu harus bekerja sama, ya. 50% di sekolah, 50% di rumah. Di sekolah di sini kita mengajarkan mereka untuk membaca, di rumah itu harus didampingi untuk mengulang kembali. Di situ peran orang tua dibutuhkan, ya, atau peran keluarga, baik kakak, abang atau kakek neneknya, ya, sangat berpengaruh. Yang ketiga, bagaimana dengan faktor lingkungan pertemanan atau kepercayaan diri siswa? Apakah itu berpengaruh juga, Bu? Berpengaruh juga, ya. Kalau dia misalnya dalam berteman, ya, di lingkungan, di sekolah, dimanapun kita berada, maka kita harus pilih-pilih teman. Bertemanlah dengan orang yang pintar, supaya kita ikut pintar, begitu kan? Ya, seharusnya. Makanya kalau mau pintar, bertemanlah dengan orang yang pintar. Berarti lingkungan pertemanan atau masyarakat itu berpengaruh juga. Yang keempat, menurut Ibu, bagaimana dengan metode pembelajarannya? Apa mempengaruhi juga, Bu? Jelas sekali mempengaruhi, ya. Bagaimana guru itu membuat metode supaya siswa termotivasi, supaya siswa tertarik, itu di metode, ya, jelas sekali berpengaruh. Jadi poin-poin yang ini 1, 2, 3, 4 itu sangat besar pengaruhnya untuk siswa, ya. Terus apa lagi? Yang kelima, apa harapan atau rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa? Nah, kebetulan kan sekolah kita ini kan kalau dilihat dari nilai rapor pendidikan, dia rendah di bidang literasi numerasi. Jadi saya untuk meningkatkan itu, program saya selaku kepala sekolah akan membuat kegiatan setiap hari Selasa pagi
ada kegiatan literasi di lapangan sekolah sebelum jam akademik dimulai. Ya, baik dia membaca senyap atau bercerita, temannya bercerita, dia mendengarkan atau sama-sama membaca. Kemudian nanti mengungkapkan apa yang ia baca kembali, cara berkelompok, ya. Itu barangkali ya, itu program yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Demikian ya. Baik Bu, terima kasih. Ya.